Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Bapak Ibu Saudara kekasih dari Yahweh Elohim Adonai, secara khusus ya, kita persiapan untuk Yom Kippur ini, di mana Yom Kippur atau adalah hari pendamaian. Ini sebenarnya sedang berbicara bagaimana dahulu ketika di Sinai itu Nabi Mose naik ke atas gunung selama 40 hari. Kemudian yang terjadi justru Israel pesta porah, menyembah Apis menyembah berhala yang dibuat dari emas yang dilakukan oleh Kohen Aaron ya. Jadi sebenarnya Yom Kippur ini bicara tentang pendamaian, di mana ada kasih karunia, di mana Yahweh Elohim tidak pernah sama, tidak pernah tidak memberikan kasih karunia, memberikan keset, memberikan sebuah pengampunan, memberikan kesempatan kedua ya. Kita bisa buka bersama ya, bisa buka bersama di dalam ini ya, di dalam Keluaran 34, di mana di sana sebenarnya sudah dikatakan bahwa Yahweh Elohim ini sudah capek dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan bahkan Yahweh mengatakan, ya aku akan memilih dari engkau saja Mose. Tapi di yang pasal 33 Mose menghadap pada Yahweh Elohim mengatakan bahwa jangan nanti apa kata orang tentang engkau, kan begitu, bahwa istilahnya tidak ada Adonai yang lain sepertimu yang penuh belas kasih jadi memohonkan belas kasihan untuk Israel. Nah, apakah pelajarannya bagi kita? Nah, pelajaran bagi kita adalah pada saat ini ya, pada saat Yom Kippur ini adalah momen yang pas untuk pertobatan, momen untuk merendahkan diri, memberikan pengampunan, bahkan disertai dengan puasa ya, kemudian dengan merenungkan ini ya, merenungkan Dabar Elohim, di mana di sini di Yom Kippur ini kita ini ya menaikkan sebuah pertobatan ya, itu dimulai dari 9 Tisri setelah matahari terbenam sampai kepada 10 Tisri. Seperti itu, bahwa pelajaran yang terutama di sini adalah tentang pertobatan ya, tentang pertobatan, tentang merendahkan diri, benar-benar mengalami daripada kasih karunia-Nya, bahwa ada Noam, ada kasih karunia ilahi yang luar biasa yang diberikan pada pendamaian ini. Ya, ini juga merupakan simbol daripada Mosiah yang akan datang, Imam Besar Agung kita, yaitu Yeshua Hamashiach, yang mengorbankan diri di atas salib ya, untuk menebus setiap pelanggaran, setiap kesalahan daripada kita ya, umat pilihannya ya, Yidis pilihannya. Nah, bahwa di sini ini seharusnya ada 5 kali ibadah ya. Kalau di dalam tradisi Yidis atau Ibrani asli itu, pada saat Yom Kippur itu ada ibadah Ma'arif, Sakarit, Musaf, Minka, dan Neilah ya, yaitu bagaimana dimulai dari Ma'arif itu Kol Nidre ya, kebaktian Kol Nidre, kemudian Sakarit yaitu sidur atau ibadah terbila yang dilakukan pada subuh atau pagi, termasuk pembacaan dari kitab imamat. Nah, kemudian selanjutnya Musaf, yaitu bagaimana merayakan Yom Kippur ini, dan Mishnah itu membaca dari kitab Yonah atau Yunus ya. Kemudian penutupan pada saat matahari terbenam dan meniup shofar ya. Jadi tetapi yang luar biasa ya, yang luar biasa adalah bahwa di sini kita juga diingatkan daripada Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad,
bahwa kita diingatkan lagi bahwa kita ini ehad, kita harus bersatu dengan Yahweh Elohim sendiri. Kita mengalami keintiman, kita mengalami Dia, kita bersatu dengan hukum-hukumnya, melaksanakan Torahnya, merenungkan Torahnya, menghidupi Torah dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang sudah saya tekankan tentang peristiwa di Sinai, di mana kasih karunia atau Noamnya itu tidak berkesudahan, di mana Dia selalu mencurahkan belas kasihnya kepada kita. Bahwa kasihnya tidak pernah sama. Bahkan puncaknya yakni pada saat Yeshua HaMashiach Adonai disalibkan, simbol dari Nehustan, penebusan, penyembuhan, menyembuhkan dunia yang terluka, dunia yang terhilang, dunia yang dijerat dan dikuasai dari dosa. Tapi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Artinya apa? Artinya untuk kita stop bermain-main, untuk benar-benar pada Yom Kippur ini merendahkan diri, mengakui setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita, dan siap untuk memulai hidup yang baru. Karena kita sudah tebus. Sekali lagi, penebusan itu bukan tentang Elohim yang murka, tidak, tetapi Elohim dalam kasih karunia yang sedemikian besar, sehingga ketika kita yang terhilang ini berbalik, sesungguhnya Yahweh Elohim sudah memberikan ribuan langkah untuk membawa kita pulang. Tergantung bagaimana respon kita. Haleluya. Sekali lagi, sampai nanti dalam penutupan, biarlah dalam 24 jam ke depan ini kita gunakan untuk berpuasa, untuk merendahkan diri, benar-benar untuk kita merenungkan dan meninggalkan setiap pesta, setiap pelanggaran, setiap perbuatan buruk, setiap yang tidak berkenan, dan benar-benar kita boleh memohon belas kasih dan kasih karunia untuk mengalami dan mentransformasikan kehidupan kita. Haleluya. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim. Yitkadas Sameka Haleluya. Yitkadas Sameka Haleluya. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Abo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Aser Basamayim Gamba Arets. Et Leken Kukenu Tenlanu Hayom. Et Leken Kukenu Tenlanu Hayom. U Mekalanu Alkabukenu Ka Aser Makalenu Gam Anaknu Leka Beenu. Weal Tevinu Lide Nisayom Kiim. Teal liksenu min hara. Hileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Hileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Beshem Yeshua Hamashiach Hamoshiach Haboel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Ratson. Haleluya. Saudara Ba Yahweh Elohim, saudara Ba Yeshua Hamashiach Hamoshiach, saudara Ba Imarwah Hamodes. Haleluya. Sampai jumpa di dalam villa kita yang lain. Yeshua Hamashiach Hamoshiach memberkati saudara sekalian.